Sekali peristiwa Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu dan memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan menebah dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan. Siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, Injil hari ini adalah Injil yang sangat keras, tapi juga sangat indah. Saya mau mengajak Anda untuk merenungkan tema kerendahan hati yang memberi hidup. Pertama, saya mau mengajak Anda melihat kontras antara orang Farisi dan pemungut cukai. Kedua, saya mau mengajak Anda melihat orang Farisi yang sombong. Dan ketiga, pemungut cukai yang rendah hati. Pertama, dalam Injil ini Yesus mengkontraskan antara tokoh Farisi dan pemungut cukai. Di zamannya Yesus, kalau orang mendengar orang Farisi, ini adalah orang yang sangat dihormati. Karena apa mereka sangat dihormati oleh masyarakat? Karena mereka selalu berusaha sebaik mungkin untuk setia pada ajaran Tuhan, melakukan ajaran Tuhan. Maka kita lihat bagaimana dalam Injil ini orang Farisi ini dalam doanya mengatakan, "Aku berpuasa 2 kali seminggu." Hebat ya, kalau bisa berpuasa 2 kali seminggu, menahan berbagai keinginan untuk makan enak, untuk makan kenyang 2 kali seminggu. Dan bukan hanya itu, dia juga selalu memberikan 1/10 dari pendapatannya. Tentu ini juga hal yang tidak mudah. Orang Farisi adalah orang kaya, dan kalau mereka memberikan 1/10 dari pendapatannya, ini artinya mereka adalah penyumbang besar untuk kegiatan rohani. Jadi di mata masyarakat, externally mereka adalah orang yang luar biasa. Bandingkan dengan pemungut cukai. Siapa pemungut cukai ini? Masyarakat panggil pemungut cukai ini buaya, karena mereka makan sesama demi keuntungan diri sendiri. Jadi tentu kontrasnya begitu besar antara yang sangat dihormati dan yang disisihkan dalam masyarakat. Walaupun pemungut cukai ini kaya dan berkuasa, tapi mereka dianggap kotor. Di depannya orang-orang bisa hormati mereka, tapi di belakangnya mereka panggil pemungut cukai ini buaya. Tapi ternyata Yesus melihat lebih dalam
dari sekedar apa yang mereka lakukan. Yesus bukan hanya melihat luarnya, tetapi Yesus melihat hati mereka. Dan bagaimana mereka dibenarkan? Mereka dibenarkan bukan pertama-tama karena apa yang mereka lakukan, tetapi karena sikap hati mereka. Jadi sikap hati ini sangat penting. Di sini kita diingatkan akan prinsip moral Gereja Katolik. Apa prinsip moralnya? Ada hal-hal yang kita lakukan dan ada motivasinya. Yang kita lakukan ini semua bisa lihat, tapi motivasi ini adalah soal hati, dalam hati kita. Hal-hal yang benar bisa menjadi jelek, menjadi salah kalau motivasinya salah. Misalnya memberikan 1/10, menyumbang besar, tapi hanya untuk mengagungkan diri sendiri. Hal yang baik jadi tidak baik karena motivasinya salah. Tapi hal yang jelek tidak bisa jadi baik walaupun motivasinya baik. Ingat, pemungut cukai ini dibenarkan bukan karena apa yang dia lakukan. Yang dia lakukan tetap salah, tetapi dia dibenarkan karena dia mau berubah, bersandar pada Tuhan. Kita akan lihat nanti lebih dalam lagi soal pemungut cukai yang rendah hati ini. Tapi saya mau ajak Anda lebih dalam lagi untuk melihat di poin kedua, bagaimana orang Farisi yang melakukan banyak hal hebat tapi sombong. Kesombongannya dilihat dalam doanya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada kata self-righteous. Dia melihat dirinya ini yang paling benar sendiri. Dalam bahasa Indonesia kita bisa lihat sikap ini sebagai kesombongan rohani. Kesombongan rohani. Yang sombong rohani adalah yang melakukan banyak hal baik, tetapi dia menjadi sombong justru karena kebaikannya ini. Yang bisa sombong rohani adalah yang melakukan banyak hal baik, yang terlibat dalam gereja, yang menyumbang banyak, yang bisa mengajar banyak orang, banyak mengerti, yang bisa menghimpun banyak orang, menggerakkan menjadi pemimpin di dalam gereja. Tentu ini adalah hal-hal yang sangat baik yang kita perlu lakukan. Dan kalau Tuhan memampukan kita untuk bisa melakukan hal-hal demikian, kita perlu bersyukur dan selalu ingat bahwa ini karena Tuhan. Kenapa orang Farisi ini tidak dibenarkan di mata Tuhan? Dua hal. Ingat dua hal ini supaya kita semua jangan jatuh seperti orang Farisi ini. Apa dua hal ini? Pertama, dia merasa dia bisa melakukan banyak hal hebat ini karena kemampuannya sendiri aja. Dan kedua, ini yang lebih parah, dia merendahkan orang lain, membuang orang lain, gak anggap lagi orang lain ini. Jadi kalau kita sudah mulai merendahkan orang lain, kita harus hati-hati. Jangan-jangan kita tidak jauh dari orang Farisi yang dikecam oleh Yesus ini. Jadi kita harus bersyukur kalau kita bisa melakukan banyak hal baik. Seperti Paulus dalam bacaan kedua. Apa yang Paulus katakan dalam bacaan kedua? Dia berhasil menyelesaikan pertarungan di dunia ini. Perjuangan di dunia dia berhasil lakukan, selesaikan dengan baik. Oh, kedengaran sombong ya, bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Tapi tunggu dulu, Paulus tidak berhenti di situ. Apa yang Paulus katakan dalam bacaan kedua?
dia memuji Allah. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaranku Injil diberitakan. Tapi ini semua karena Tuhan, dan Tuhan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Ketika kita bisa melakukan hal baik, kemuliaannya buat siapa? Kalau kita hanya mengagungkan diri sendiri, ini namanya mencuri kemuliaan Tuhan. Dan sekali lagi, kita tidak jauh dari orang Farisi ini. Kalau kita bisa buat baik, kita harus terus belajar rendah hati. Tapi ingat, setan tidak akan berhenti menggoda kita. Setan paling senang kalau ada pemimpin dalam gereja, pemimpin organisasi Katolik, romo, suster, pemimpin awam yang melakukan banyak hal baik. Pemimpin kor juga bisa. Siapapun yang melayani dalam gereja melakukan banyak hal baik, tapi hatinya yang orang gak bisa lihat dirusak oleh kesombongan rohani. Nah, sebaliknya, bagaimana dengan pemungut cukai ini yang mau rendah hati? Sekali lagi saya ingatkan, pemungut cukai ini dibenarkan bukan karena apa yang dia lakukan, tetapi karena sikap hatinya yang mau bertobat. Dan banyak orang-orang yang hidup dalam dosa ini sombong. Artinya, walaupun dia dikritik, udah dibilangin sama sahabat-sahabatnya, hei, kamu harus bertobat, kamu harus kembali pada jalan Tuhan, kamu harus sadar siapa kamu dan apa yang kamu lakukan ini salah, dan mohon bantuan Tuhan supaya bisa jadi baik. Kita harus ingatkan loh, mereka yang hidup dalam dosa untuk kembali pada Tuhan. Tapi tentu diingatkannya dengan penuh kasih. Ya, ada cara untuk mengingatkan yang Tuhan udah ajarkan kepada kita. Dan mengingatkan sesama itu nilainya sama dengan memberi sedekah kepada orang lain. Karena sesama yang hidup dalam dosa, mereka ini adalah orang miskin yang perlu dibantu. Tapi ada banyak orang yang hidup dalam dosa, yang hidupnya gak benar, sombong. Udah gak benar, sombong lagi. Gimana sih yang gak benar itu sombong? Mereka yang udah hidup dalam dosa dan kalau dibilangin gak mau bertobat, merasa semua orang juga lakukan itu, apa bedanya aku dengan mereka? Udah hidup dalam dosa, sombong lagi. Banyak gak yang seperti ini? Banyak. Nah, harusnya kalau mereka diingetin dan kalau kita diingetin dan kita mau bertobat, terbuka terhadap rahmat Tuhan, ini menjadi jalan keselamatan buat kita. Pemungut cukai ini diselamatkan bukan pertama-tama karena dia katakan, aku ini berdosa, aku ini berdosa. Kita diselamatkan bukan hanya karena kita mengatakan kita ini berdosa. Kalau berhenti di situ aja, kita bisa putus asa. Tentu kalau kita bisa mengatakan seperti dalam misa, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ini adalah langkah yang sangat baik menuju keselamatan. Tapi gak bisa berhenti di situ. Apa langkah selanjutnya? Lihat Yesus yang mencintai kita. Lihat Yesus yang bersedia mengampuni dosa kita. Lihat Yesus yang bersedia memberi hidup baru buat kita. Lihat Yesus yang mau mengampuni kita dan menerima diri kita apa adanya. Hanya dengan jalan demikian, Yesus yang menyelamatkan kita. Berbagai kritik, berbagai pandangan negatif, bahkan pandangan negatif diri kita terhadap diri kita sendiri,
itu dibuang, diganti. Kita menjadi pribadi yang baru. Oleh karena itu, berbagai masalah dalam hidup, berbagai kata-kata negatif, itu Tuhan bisa berikan kepada kita lewat sesama kita, atau lewat romo, atau lewat berbagai peristiwa. Supaya apa? Supaya kita direndahkan. Tapi kalau kita bersedia direndahkan, bahkan merendahkan diri kita, artinya kita menerima siapa kita siap untuk diangkat oleh Tuhan. Tuhan yang angkat kita supaya bisa punya hidup baru. Tapi kalau kita angkat diri kita sendiri, siapa sih kita? Nah, makanya dalam hidup berbagai hal negatif yang terjadi pada kita, ini bisa menjadi berkat kalau kita bersedia menerimanya, terbuka terhadap bantuan Tuhan buat kita. Beberapa minggu yang lalu saya baca satu cerita yang dipost di Facebook wall oleh seorang romo. Jadi saya ingat cerita itu waktu saya siapin khotbah ini. Ceritanya udah lama tapi sangat indah dan berarti. Jadi cerita ini bilang ada seekor keledai. Keledai ini jatuh ke dalam sumur. Lalu yang punya keledai itu pas tahu berusaha untuk bantu keledai ini supaya bisa keluar. Tapi gak pernah bisa, ditarik dengan cara apapun terlalu berat. Sampai akhirnya pemilik keledai itu udah putus asa. Dia bilang ya udahlah, toh sumurnya udah mati, keledainya juga udah tua, gak bisa buat apa-apa. Udah dikubur aja, biar sumur itu jadi kuburannya. Lalu dia mulai panggil tetangga-tetangganya, tolong dong bantuin saya. Coba kita taruh apa aja deh yang kamu mau buang. Sampah-sampah kamu buang di sumur ini. Supaya bisa segera ketutup dan kita tutup sumurnya. Toh gak bisa digunakan lagi. Waktu keledainya itu tahu orang udah mulai buang sampah di situ, dia terus menangis sedih. Tapi setelah beberapa lama, orang taruh banyak hal dalam itu, kok keledainya berhenti menangis. Yang punya sumur lihat ke dalam kaget. Karena ternyata keledai itu udah makin tinggi posisinya dan udah deket ke darat. Bentar lagi bisa keluar. Karena apa? Karena ternyata berbagai sampah yang dibuang ke dalam sumur itu tidak mematikan keledai itu. Terima sampah, dia gerakin badannya, jatuh ke bawah, dia injek-injek. Lama-lama sampahnya makin keras, makin banyak, makin naik posisi dia. Dalam hidup juga demikian. Kalau keledai aja tahu bagaimana menerima sampah harus dibuang dan dijadikan pijakan buat dia, kita kalau mau punya hidup baru, dapat masukan dari orang lain, dapat pengajaran baru untuk bertobat, diingetin, juga harus belajar menerima dan jadikan itu batu pijakan buat naik lebih tinggi lagi. Saat Tuhan merendahkan kita dan kita mau merendahkan diri, membuka hati, bahkan peristiwa-peristiwa yang tidak enak dalam hidup kita pun menjadi berkat supaya kita bisa punya hidup baru yang lebih baik. Kerendahan hati membawa hidup. Semoga segala kemuliaan dalam hidup kita bisa serahkan kepada Tuhan, Sang Sumber hidup yang membuat hidup kita jadi indah. Hidup kita jadi indah bukan karena kehebatan kita sendiri, tetapi karena Tuhan baik dan selalu menyertai kita. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Amin.